Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya Nafa Ivanti Permata Dewi akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah suatu biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, biaya bahan baku meliputi biaya bahan pokok, harga bahan tambahan, biaya distribusi, dan ongkos-ongkos lain yang menyebabkan ketersediaan bahan baku tersebut. Biaya bahan baku dicatat hanya sebesar harga beli berdasarkan faktur pembelian. Hal tersebut dikarenakan berbagai biaya lainnya yang terjadi selain harga beli sulit untuk dapat diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku dapat dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal bahan baku dan pembelian bahan baku kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Rumus menghitung biaya produksi berupa bahan baku yang digunakan yaitu biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Contoh soalnya, PT Indasari dalam menyelesaikan suatu pesanan nomor 220 menghabiskan rincian biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku, kertas A 100 rem 20.000, total harga 2 juta. Tinta B 15 kg per kilo 200.000, total harga 3 juta. Jumlah bahan baku untuk pesanan 220 sebesar 5 juta. Biaya tenaga kerja upah langsung 250 per 5.000, total harga 1.250.000. Biaya overhead pabrik tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. 150% dikali 1.250 sama dengan 1.875.000. Dari data di atas kita masukkan ke dalam kartu biaya pesanan sebagai berikut. Nomor pesanan 220, biaya bahan baku, kertas A, total harga 2 juta, tinta B, total harga 3 juta. Jumlah seluruh biaya bahan baku sebesar 5 juta. Biaya tenaga kerja jumlahnya 1.250. Biaya overhead pabrik BTKL 1.875.000 dengan total 1.875.000. Pencatatan akuntansi metode harga pokok pesanan. Akuntansi biaya bahan baku barang dalam proses BBP 5 juta di debit, persediaan bahan baku 5 juta di kredit. Akuntansi biaya tenaga kerja barang dalam proses atau BTK sebesar 1.250.000 di debit, gaji dan upah sebesar 1.250.000 di kredit. Akuntansi biaya overhead pabrik barang dalam proses BOP sebesar 1.875.000 di debit, BOP yang dibebankan sebesar 1.875.000 di kredit. Akuntansi untuk produk jadi. Misal dari contoh pesanan 220 tersebut telah selesai diproduksi, maka dari kartu biaya pesanan akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan 220 dihitung sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya tenaga kerja sebesar 1.250.000. Biaya overhead pabrik sebesar 1.875.000. Total harga pokok pesanan 220 sebesar 8.125.000. Maka jurnalnya persediaan produk jadi sebesar 8.125.000 di sebelah debit, barang dalam proses 8.125.000 di sebelah kredit. Akuntansi harga pokok produk dalam proses. Misal pesanan 220 telah dijual dengan harga 10 juta, maka jurnalnya harga pokok penjualan sebesar 8.125.000 di debit. Persediaan produk jadi 8.125.000 di kredit. Piutang dagang
atau kas sebesar 10 juta di debit. Penjualan sebesar 10 juta di kredit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi presentasi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, materinya hari ini bahan baku ya. Bahan baku. Nanti untuk yang hutang materi akan saya penuhi, satu-satu akan saya recordingkan. Kemudian yang sekarang untuk yang bahan baku tinggal diskusi saja. Oke, kalau tinggal diskusi silahkan untuk mengajukan pertanyaan. 3 dulu, siapa yang mau bertanya mengenai bahan baku? Tadi presenternya siapa? Saya, Bu Nafa Ivanti. Oke, Mbak Nafa Ivanti. Oke, silahkan untuk bertanya. Kita diskusi bareng-bareng materinya tentang bahan baku. Siapa dulu yang mau bertanya? Nggak ada yang mau tanya? Ayo satu-satu dulu, siapa yang mau bertanya?
Ayo, siapa yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya, saya yang tanya. Kalau saya yang tanya, nanti siapkan kertasnya. Nggak ada, oh ini ada, ini ada. Ini presensi 20, mana Mbak Novi? 20. Mbak Novi, oke. Mbak Novi Puspitasari bertanya bagaimana cara memenuhi persediaan bahan baku perusahaan ketika ada ancaman pandemi COVID-19. Oke, pertanyaan pertama. Yang kedua? Yang kedua belum ada. Oke, saya jawab ya. Untuk yang pertama, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara memenuhi persediaan. Jadi, kalau kita bicara mengenai bahan baku, itu nanti kita akan bicara mengenai reorder point. Reorder point itu apa? Reorder point itu adalah titik pemesanan kembali. Nah, jadi ketika sebelum bahan baku habis gitu ya, itu nanti kita ada titik pemesanan kembali. Jadi nanti kita bisa order lagi itu ketika persediaan itu sudah pada kapasitas berapa, sudah mencapai persediaan berapa. Itu namanya reorder point. Nah, kalau kita bicara mengenai bahan baku, kemudian reorder point, nanti kita juga akan bicara mengenai EOQ, Economic Order Quantity. Nah, orang banyak nyebut, teman-teman gitu banyak yang nyebutnya EOQ, tapi kalau saya sih nggak sepakat, saya menyebutnya EOQ gitu, Economic Order Quantity. Nah, kalau di kelas yang sebelumnya tadi saya belum sempat untuk presentasi gitu ya, untuk menerangkan. Jadi saya mau cicil gitu ya, cicil hutang saya untuk biaya bahan baku. Di kelas ini saya akan coba untuk mempresentasikan. Hari ini yang bertugas recording siapa? Saya, Bu. Intan. Oke, Mbak Intan. Oke, nanti saya minta di recording biar nanti bisa di-share di kelas yang lain. Jadi ini tadi sudah di-record dari awal, Bu, waktu presentasi. Ya, sudah di-recording dari awal. Nanti saya minta recordnya ini. Tapi sepertinya saya masih punya recordingnya yang bahan baku ini saya juga ada. Nanti juga coba saya cari ya. Sekarang saya mau masuk materi sedikit. Nah, ini materi yang mau saya sampaikan. Jadi, kita sudah sampai pada biaya bahan baku, gitu ya. Ketika kita, ini ada chatting. Nah, ini ada yang bertanya, apa yang menyebabkan ketersediaan bahan baku menipis? Nah, ini, kenapa bahan baku bisa menipis? Bahan baku bisa menipis karena adanya penggunaan. Nah, karena adanya proses produksi, karena adanya pemesan, karena adanya pesanan produk, kita menggunakan bahan baku tersebut. Masih ingat konsepnya bahwa bahan baku itu kita gunakan untuk proses produksi gitu ya.
bahan baku atau direct material, DM gitu ya. Ketika menyusun HPP gitu ya, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, maka kita pun juga harus mengerti biaya produksinya yang pertama kali. Nah, ketika kita menyusun biaya produksi, laporan biaya produksi gitu ya, yang terlibat dalam proses produksi itu salah satunya adalah bahan baku. Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana perlakuan mengenai bahan baku ini sendiri, gitu ya. Jadi ada akuntansi biaya bahan baku dan bagaimana caranya mengendalikan bahan baku. Jadi bahan baku ini pun juga bisa kita kendalikan, gitu ya, dengan cara mengetahui misalnya biaya produksi per produknya, sehingga tidak terjadi pemborosan bahan baku, misalnya seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan melihat dari sisi biaya pengangkutan, ongkos kirim, gitu ya, freight pipe, gitu ya. Ketika kita mau menentukan harga untuk bahan baku ini sebenarnya berapa. Kemudian nanti juga ada sistem pencatatannya untuk bahan baku, gitu ya. Nah, ini ada metode penentuan harga pokok atas pemakaian bahan baku. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Menghitung kuantitas pesanan ekonomi atau economic order quantity. Nah, kalau kita bicara bahan baku itu tidak bisa lepas dari economic order quantity. Oke. Nah, ini tujuannya. Kita bisa menghitung titik pemesanan kembali, menghitung tingkat persediaan itu berada pada titik aman itu berapa. Kemudian mungkin nanti akan ada FBC atau activity based costing gitu ya, mendasarkan pada aktivitas proses produksinya. Bahkan ada metode lain gitu ya, biasa dikenal dengan istilah just in time. Oke. Kita satu-satu ya. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, bahwa ketika kita memproduksi suatu produk, ketika kita memproduksi suatu barang, kita akan bicara mengenai biaya produksinya. Nah, dari awal kita belajar akuntansi biaya, gitu ya, kita harus paham betul apa saja yang dibutuhkan ketika kita menghitung biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan bakunya. Nah, ini ada biaya bahan bakunya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsungnya atau disingkat dengan PTKL. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabriknya. Oke, jadi sambil review ulang, di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik. Kalau kemarin kita belajar proses costing, job order costing, produk rusak, produk sampingan. Kali ini kita akan belajar satu persatu dari proses biaya produksinya. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah biaya bahan bakunya. Oke, ini gambarannya. Nah, ini gambarannya. Biaya bahan baku ini kita butuhkan ketika kita mau memproduksi suatu produk, ketika kita mau menentukan berapa sih biaya produksinya. Nah, untuk biaya produksi produk, kita akan menyebutnya sebagai harga pokok produksi atau dikenal dengan istilah cost of goods manufacture. Ya. Nah, ketika kita mau menghitung biaya produksi atau COGM atau harga pokok produk, nah kita membutuhkan informasi mengenai biaya bahan bakunya. Nah, setelah kita bisa menentukan biaya produksinya per produk, kita bisa tahu nanti fungsi dari informasi mengenai biaya bahan baku ini bisa menentukan HPP-nya atau beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, cost of goods sold. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita mengetahui informasi mengenai bahan baku, nanti kita bisa mengetahui harga pokoknya. Jadi harga pokok dari bahan baku tersebut itu ada berapa.
Kemudian nanti kita juga bisa menentukan mau memilih harga pokok produk yang mana. Nah, mau yang harganya mahal, mau yang harganya middle, tengah, atau mau yang harganya murah. Nah, nanti kita bisa menentukan itu. Kemudian kita juga bisa mengendalikan bahan bakunya. Jadi per produknya ini hanya butuh 50 gram. Jangan sampai kita melakukan pemborosan penggunaan bahan baku sehingga penggunaan bahan bakunya tidak bisa dikendalikan. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai hal seperti ini terjadi. Sebentar ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke prosedur pembelian sama penerimaan bahan baku. Kita sudah sering ya diskusi tentang ini, jadi kalau mau memulai proses produksi, pasti tentunya akan membutuhkan bahan baku. Dari mana kita bisa memperoleh bahan baku? Dari transaksi pembeliannya, ya. Dari transaksi pembeliannya kita bisa memperoleh bahan baku. Ketika sudah terjadi transaksi jual beli gitu ya, transaksi jual beli, maka ketika sudah terjadi pelunasan atau pembayaran down payment atau yang disebut dengan DP gitu ya, uang muka, nanti bahan baku tersebut akan dikirim ke kita atau bisa kita bawa langsung pulang ke pabrik kita. Nah, ketika kita mau melakukan proses pembelian, ada beberapa cara ya kan. Yang pertama kita menggunakan formulir dulu, formulir tentang kebutuhan kita, ya. Kita butuh apa saja untuk bahan bakunya, ya. Kita butuh apa saja untuk bahan bakunya. Biasanya ini dikenal dengan istilah permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, di sini ada formulir yang menunjukkan tentang apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini formulir pembelian, formulir PO, purchase order, gitu ya. Prosesnya ini disebut sebagai purchase requisition. Nah, kemudian baru masuk ke purchase order-nya. Ini biasanya kita mengirimkan permohonan kepada supplier kita, gitu ya, kepada supplier kita mau membeli dalam jumlah sekian, dengan syarat pembelian sekian, gitu ya. Nanti menggunakan FOB apa, destination ataupun shipping point, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan purchase order, nanti akan muncul tagihan kalau dia dilakukan pembelian secara kredit. Akan memunculkan pengakuan persediaan ketika dia dibeli secara kontan atau secara cash. Nah, nanti baru kita mau menerima laporan gitu ya, laporan yang menyertakan informasi mengenai sudah ada pengiriman persediaan dari transaksi pembelian gitu ya, misalnya bahan bakunya bahan baku kertas misalnya, karena kita mau produksi cetak buku misalnya. Nah, itu nanti kita akan menerima laporannya, laporan yang menyatakan jumlah, kuantitas, sama kondisinya. Misalnya ada 500 eksemplar. Setiap eksemplarnya dia isinya misalnya 500 rim, misalnya 500 lembar gitu ya. Satu rimnya misalnya 500 lembar, misalnya ada 300 rim, 500 rim. Barangkali nanti dari packagingnya ada yang sudah kebuka, ada yang sudah rusak, ada yang sobek sedikit, gitu ya, ada yang kehujanan sehingga basah. Nah, ini perlu dibuat laporan penerimaan. Nah, kalau untuk catatan transaksinya, saya sudah tidak meragukan teman-teman ya. Saya sudah nggak meragukan teman-teman, pasti teman-teman bisa melakukan catatan transaksinya. Di sini ada contoh pencatatan transaksi untuk pemakaian bahan baku dan bahan bukan penolong, sama perlengkapannya. Perlengkapan di sini atau equipment gitu ya, itu nanti akan memunculkan beban. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yang pertama adalah penggunaan bahan baku serta muncul adanya beban perlengkapan, itu jurnalnya.
barang dalam proses, kemudian BOP pabrik, kemudian beban perlengkapan, beban pemasaran, baik itu administrasi maupun pemasaran gitu ya. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nah, ini jadi ketika kita menggunakan bahan bakunya, nanti akan diakui sebagai barang dalam proses. Ini dari awal, dulu saya pernah cerita memang bahan baku itu diakui sebagai barang dalam proses. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung. Ketika itu bahan penolong, bahan baku tidak langsung, dan BOP yang sesungguhnya gitu ya, dia nanti akan masuk ke kalau BOP dia ada 2 juga ya, ada yang nanti masuk ke mana namanya BOP sendiri, nanti ada yang masuk ke BDP. Nah, kalau yang jelas-jelas masuk ke BDP ini adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada BOP-nya, karena mesti teman keluarkan BOP-nya, kemudian muncul perlengkapan, ini nanti muncul beban. Di sini ada 2, beban administrasi dan beban pemasaran. Kreditnya apa? Kreditnya adalah persediaan bahan baku, karena persediaan bahan baku kita akan berkurang karena adanya penggunaan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi yang berkaitan dengan persediaan bahan baku. Nah, yang pertama ini ada pembelian dan penerimaan bahan baku. Nah, ketika kita melakukan pembelian atau menerima bahan baku, ini nanti langsung diakui sebagai persediaan. Nah, jadi pembelian apalagi secara cash gitu ya, secara cash itu langsung kita akui sebagai persediaan, kreditnya adalah kas. Kalau kita beli secara kredit gitu ya, secara kredit berarti persediaan bahan baku kreditnya adalah utang dagang. Kemudian ini ada pengembalian, ada retur, ya, ada retur. Nah, kalau retur kita mengembalikan bahan baku kepada supplier, itu nanti akan muncul hutang dagang, kemudian persediaan bahan bakunya akan berkurang. Jadi hutang dagangnya yang ada di sini dia berkurang, dari sini, dari kredit dia menjadi debit, kemudian persediaan bahan bakunya dia diakui sebagai debit, ketika ada retur dia diakui sebagai kredit. Sehingga muncul jurnal ketika ada retur utang dagang pada persediaan bahan baku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan persediaan bahan baku. Nah, ini ada penggunaan bahan baku untuk proses produksinya. Ini ketika ada permintaan pemakaian, jadi misalnya ada nota dinas yang menyertakan informasi bahwa dibutuhkan penggunaan bahan baku. Nah, dibutuhkan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya, maka akan muncul barang dalam proses, BOP, dan persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku yang awalnya dia ada di debit, karena berkurang dia ada di sisi kredit. Kemudian barang dalam prosesnya karena adanya penggunaan bahan baku. Nah, kemudian setiap penggunaan bahan baku ini pasti disertai dengan bahan penolong. Nah, ini makanya muncul BOP. Kemudian di sini ada pengembalian bahan baku ke gudang. Jadi kalau tadi ada retur ke supplier, ini ada retur ke gudang. Nah, retur ke gudang ini adalah kebalikan dari jurnal tadi, permintaan penggunaan. Kalau tadi barang dalam proses, BOP pabrik pada persediaan bahan baku, nah ini dibalik. Karena kita kembalikan, maka persediaan bahan bakunya tambah lagi, nggak jadi digunakan. Kemudian nggak jadi melalui proses produksi. Berarti barang dalam prosesnya juga berkurang, di sisi kredit, BOP-nya juga berkurang. Kemudian nanti misalnya ada stock of name, hasil perhitungan fisik gitu ya. Itu nanti
masuk diakui sebagai BOP-nya. Masuk diakui sebagai BOP-nya, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Itu sekilas beberapa cara menjurnal mengenai bahan baku yang sebenarnya teman-teman bisa teman-teman bisa cek dari kita kemarin belajar untuk memperlakukan bagaimana cara mencatat transaksi dari bahan baku, tenaga kerja, overhead gitu ya ketika kita membahas proses costing dan job order costing. Nah, sekarang ada satu yang menarik gitu ya. Saya akan bahas sedikit mengenai economic order quantity. Ini beberapa tahun belakangan menjadi topik yang menarik karena setiap tugas akhir ada saja kakak kelas cutting kalian yang mengangkat tema ini. Economic order quantity. Apa itu economic order quantity atau disingkat dengan sebutan EOQ gitu ya. Economic order quantity ini adalah kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi ketika persediaan kita mencapai kapasitas tertentu, gitu ya, kita akan melakukan pembelian kembali untuk bahan baku tersebut dengan biaya persediaan yang sudah ada, yang nilainya sangat minimalis atau minimum itu tadi. Nah, seperti apa? Kita lihat sebentar. Nah, ini dia. Ketika kita bicara mengenai biaya persediaan, gitu ya. Jadi yang namanya persediaan, apalagi di gudang, gitu ya, itu ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Jadi ketika persediaan tersebut mencapai kuantitas tertentu, biasanya kita akan melakukan pemesanan kembali. Nah, biasanya itu dikenakan charging. Nah, charging di sini biasa dikenal dengan istilah biaya pemesanan atau ordering cost. Kemudian ketika persediaan kita itu sudah kita simpan di gudang, gitu ya, sudah kita simpan di gudang, kemudian jumlahnya banyak, gitu ya, kita menghindari dia dimakan rayap, misalnya menghindari dia kena hujan, gitu ya, itu kita bisa mengalokasikan yang namanya biaya penanganan persediaan atau dikenal dengan istilah carrying cost. Nah, ini dia carrying cost. Kemudian untuk rumusnya, formulanya untuk kuantitas pemesanan kembali gitu ya, EOQ atau KPE gitu ya, itu secara matematis itu ada rumusnya seperti yang ada dalam layar ya teman-teman kalian. Nah, ini ada akar dari 2 dikalikan KU, dikalikan BP, dibagi BB, dikali BPP. Nah, apa itu? Kita amati satu-satu. Jadi untuk economic order quantity atau tingkat pemesanan kembali, melakukan order kembali, gitu ya, tingkat pemesanan kembali, itu bisa kita peroleh dari akar 2 dikalikan dengan kebutuhan jumlah unit dalam 1 tahun. Nah, jadi kuncinya yang pertama kita harus mengetahui jumlah kebutuhan dalam 1 tahun, satuannya unit. Oke, dikalikan dengan biaya pemesanan untuk setiap pesanan yang dilakukan. Atau tadi disebut dengan ordering cost ya, ordering cost. Nah, jadi kita harus tahu setiap melakukan order itu biayanya berapa? Dikenakan biaya berapa? Nah, dibagi dengan biaya atau harga bahan baku per unitnya. Nah, untuk mengetahui biaya atau harga baku per unitnya, kita perlu hitung dulu totalnya. Berapa akan menghasilkan produk berapa? Baru dikalikan dengan biaya penanganan persediaan. Nah, jadi untuk menghitung EOQ,
itu kita harus tahu kebutuhan jumlah dalam satuan unit selama 1 tahun. Biaya pemesanan setiap kali melakukan pemesanan. Harga baku untuk per unitnya. Yang terakhir adalah biaya penanganan persediaannya atau carrying cost-nya. Rumusnya berarti akar dari 2 dikalikan kebutuhan jumlah unit dalam 1 tahun, dikalikan dengan setiap kali memesan membutuhkan biaya berapa, dibagi dengan harga bahan baku per unitnya, dikalikan dengan carrying cost-nya atau biaya penanganan persediaan. Itu formula dari EOQ. Jadi pertanyaan Mbak siapa tadi terjawab, kapan kita perlu melakukan pemesanan kembali? Kenapa persediaan kita itu sampai menipis? Nah, jawabannya ada di EOQ ini. Jadi kita perlu menghitung dulu kebutuhan dalam 1 tahun, kemudian pada level berapa persediaan itu masih dikatakan aman, kemudian kita melakukan perhitungan biaya pemesanan, kemudian bahan baku tersebut per unitnya harganya berapa, untuk merawat bahan baku yang ada di gudang selama 1 tahun itu membutuhkan biaya berapa. Nah, ini kita baru akan mengetahui EOQ-nya itu seperti apa. Contoh simpelnya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layarnya teman-teman. Yang pertama adalah memperkirakan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun ke depan. Perkiraannya dibutuhkan sekitar 2.000 unit. Oke, kemudian harga bahan baku A per unitnya adalah 200 perak. Biaya pemesanan sekali pesan itu adalah 5.000. Kemudian carrying cost-nya atau biaya penanganan persediaannya itu adalah 10% dari harga bahan bakunya. Nah, maka diperoleh contoh perhitungannya tadi akar 2, ini ya, kuantitas economic order quantity-nya. Ini akar dari 2 dikalikan kebutuhan selama 1 tahun, 2.000 unit, dikalikan dengan biaya pemesanannya setiap kali pesan 5.000 dibagi dengan ini 10%-nya. 10% ini apa? 10% ini adalah biaya penanganan dari bahan baku carrying cost dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Nah, jadi harus tahu kebutuhan 1 tahun, harus tahu biaya pemesanan setiap kali pesan itu berapa, harus tahu carrying cost-nya itu berapa, harga per unitnya untuk bahan baku itu berapa. Kata kuncinya ada di situ. Jadi misalnya saya nanya, kebutuhan selama setahun berapa? Sekian. Kemudian sekali pesan berapa? Sekian. Misalnya, kemudian harga BB-nya, bahan bakunya per unitnya berapa? Carrying cost-nya berapa? Itu nanti baru kita bisa menentukan economic order quantity-nya itu berapa. Nah, di sini PT Berjaya Abadi akan memperoleh biaya persediaan setahun yang minimum memesan sebanyak 1.000 unit setiap kali melakukan pemesanan. Jadi setiap kali dia pesan itu angkanya berada pada angka 1.000 unit. Nah, ini ada lagi. Untuk mencari jumlah pesanan dalam setahun, jadi jumlah pesanan dalam setahun, kita harus tahu kebutuhan unit dalam setahun itu berapa dibagi dengan EOQ-nya tadi, economic order quantity. Tadi kita tahu kebutuhan kita selama 1 tahun itu 2.000 unit dibagi dengan economic order quantity-nya itu 1.000 unit. Jadi nilainya 2. Artinya ketika kita melakukan pemesanan dalam 1 tahun itu kita lakukan sebanyak
2 kali. 2 kali pemesanan. Kemudian biaya pemesanannya. Nah, biaya pemesanan setahun. Nah, setahun. Di sini berarti setahun kita melakukan 2 kali pemesanan. Sekali pesan, biayanya 5.000. Nah, maka kita kalikan 2 dikalikan dengan 5.000. Berarti total dalam setahun untuk biaya pemesanannya itu sebesar Rp10.000. Nah, karena sekali pesan 5.000. Kemudian jumlah persediaan rata-ratanya. Nah, jumlah persediaan rata-ratanya tadi kita sudah lihat sekali pesan itu 1.000, padahal kita 2 kali pesan, jadi rata-ratanya 1.000 dibagi 2, ada 500 unit. Oke. Kemudian carrying cost-nya, ya, atau biaya penanganan bahan bakunya. Carrying cost atau penanganan biaya bahan baku ini kita peroleh dari jumlah persediaan rata-rata, ya, jumlah persediaan rata-rata tadi kita sudah hitung, dikalikan biaya penanganan. Nah, biaya penanganannya tadi 10% dari biaya bahan baku. Nah, berarti biaya penanganan persediaannya nilainya 10%, bahan baku per unitnya itu 200. Jadi tinggal dikalikan 500 dikalikan 10% dikalikan 200 rupiah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Itu tadi yang disebut dengan istilah EOQ, ya, Economic Order Quantity. Jadi kalau kita bicara Economic Order Quantity, itu nanti kita nggak bisa lepas dari itu tadi. Terus nanti ada yang namanya yang tadi saya ceritakan, ada reorder point, titik pemesanan kembali. Tapi itu nanti. Kita masih ke EOQ gitu ya. Jadi kalau EOQ itu kita harus tahu. Jadi setahun itu kita mau melakukan berapa kali pemesanan. Sekalinya pesan itu biayanya ada berapa. Ini ada contohnya ya. Ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. PT ABC memberikan jasa perbaikan garansi untuk perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. Berikut ini adalah data tentang suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaiki televisi yang rusak. Sini ada kebutuhan selama setiap 3 bulan, biaya pemesanan sekali pesan, kemudian ada carrying cost-nya per unit. Nah, pertanyaannya, berapakah kuantitas pesanan ekonominya atau EOQ-nya? Fatimah ngantuk ya? Ya, boleh untuk menghilangkan rasa kantuknya boleh. Ini juga jam-jam ngantuk ya. Setelah ini saya sudah selesai. Nanti saya akan yang reorder point saya akan buatkan tersendiri saja. Jadi teman-teman pahami sampai sini. Selesai, putar lagi videonya. Selesai, putar lagi videonya. Bukan apa-apa ya, tapi hasil dari yang kemarin saya jelaskan, kemudian saya keluarkan di UTS, dari 12 soal, ternyata masih ada yang belum tuntas mengerjakan. Jadi masih ada yang 9, ada yang 8, gitu ya. Jadi memang waktunya Bu kurang panjang waktunya Bu. Oh, waktunya kurang panjang. Oke. Jadi saya melihatnya memang tidak saya bikin 10 soal. Jadi memang saya bikin 12 soal. Apakah teman-teman menyadari bahwa soalnya memang tidak 10 tapi 12 soal? Dan masih ada juga yang dikunci. Nah,
Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika kalian share link gitu ya, share link pastikan itu bisa dibuka. Karena saya nggak bisa memastikan saya ngoreksinya kapan gitu ya. Jadi pasti saya koreksi, tapi masih ada aja yang dikunci. Jadi saya ingatkan sekali lagi di kelas ini jangan kunci Google Drive kalian. Karena apa? Karena kalau saya nyaman dengan Google Drive ini karena ketika saya buka itu yang foldernya saya itu ternyata PowerPoint-nya banyak. Saya bisa lihat satu-satu hasil kinerja kalian, UTS-nya. Nah, itu saya juga bisa lihat. Tapi kalau yang hanya UTS saja, saya nggak bisa masuk ke foldernya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ada yang nggak bisa dibuka sama sekali, itu juga ada. Nah, kalau yang nggak bisa dibuka sama sekali, itu kan saya harus kasih nilai berapa. Misalnya dia seharusnya bisa 100, karena dikunci, ya kan kasih ya. Nah, balik lagi ke sini ya, saya selesaikan ini, nanti setelah ini bisa tidur siang, karena hawanya mendukung untuk tidur siang gitu ya. Hawanya dingin gitu ya. Siap-siap nanti bikin mie telur gitu ya, Indomie rebus pakai telur, atau beli bakso, beli mie ayam gitu ya. Nanti saya dikasih gitu ya, sesekali dikasih ke kantor gitu ya. Digosenkan ke kantor. Kita balik ke sini dulu, selesaikan ini dulu sebentar. Yang pertama pertanyaannya EOQ-nya. EOQ-nya ada berapa? EOQ-nya kita bisa lihat tadi kita butuh informasi mengenai kebutuhan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Kemudian kita butuh informasi mengenai biaya pemesanannya. Kemudian nanti akan dibagi carrying cost-nya, biaya penanganannya itu ada berapa. Nah, di sini yang tidak ada informasinya apa? Yang tidak ada informasinya adalah biaya pemesanan sudah, setiap pesan, biaya penanganan, kebutuhan 1 tahun tadi apa? Satu lagi, harga bahan baku ya, harga bahan baku tiap per unitnya. Nah, berdasarkan contoh ini, kita bisa lihat cara mencari EOQ-nya itu akar dari 2 sesuai dengan rumusnya, 4 dikalikan 4. Setiap 3 bulan berarti satu tahun kita 4 kali, gitu ya. 1 tahun kita 4 kali, 4 dikalikan 6.250. Dikalikan dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, itu ada 40.000, gitu ya, 40.000. Kemudian dibagi 2.000. Asumsinya berarti biaya harga bahan baku per unitnya adalah 1. Dibagi 2.000. Maka nilainya dikalikan 8, dikalikan 6.250, dikalikan 40.000, dibagi 2.000, sama dengan 1.000 unit. Nah, jumlah pemesanan per tahunnya, nah kita lihat setahunnya itu berarti 4, karena dia triwulan, setahun ada 4 triwulan, 4 dikalikan 6.250, 25.000 dibagi 1.000. Berarti setahunnya dia melakukan pemesanan kembali, memasukkan pemesanan itu 25 kali pesan. Kemudian total biayanya, biaya pemesanan berarti kita kalikan. Sekali pesan 40.000 dikalikan 25 kali pesan. Berarti ada 1 juta uangnya yang kita keluarkan untuk biaya pemesanan. Persediaan rata-ratanya itu EOQ-nya dibagi 2, gitu ya. Berarti 1.000 unit dibagi 2, 500 unit. Kemudian penanganan persediaannya itu kita bisa lihat dari persediaan rata-rata dikalikan dengan biaya penanganannya. 500 unit dikalikan 2.000 itu ada 1 juta. Kemudian ada biaya persediaannya. Nah, biaya persediaan tadi kita lihat dari carrying cost sama ordering cost. Nah, itu ada 2 juta. Seandainya
seandainya kalian melakukan proses produksi, gitu ya, melakukan proses produksi setiap 3 bulan, gitu ya, setiap 3 bulan kita membutuhkan bahan baku sebesar 6.250 unit setiap 3 bulannya. Jadi setahunnya saya butuh 25.000 unit, gitu ya. Kemudian ternyata saya harus mengeluarkan uang biaya pemesanan 1 juta, ya kan? Kemudian biaya penanganan persediaan saya juga mengeluarkan 1 juta, totalin 1 juta, gitu kan? Nah, ternyata biaya persediaan yang harus saya keluarkan adalah 2 juta dengan total bahan baku yang saya miliki adalah 25.000 unit. Menurut teman-teman, dari sisi efisiensi dan efektivitas itu seperti apa? Dari sini tadi. Boros nggak 1 juta? Boros. 2 juta itu boros nggak? Boros. Boros ya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini adalah salah satu contoh pertanyaan tugas akhir. Nah, jadi kalau misalnya kalian hanya menghitung seperti ini, itu mudah. Jadi data dari perusahaan, kan, tapi pertanyaan saya biasanya kategorinya boros nggak? Efisien nggak? Efektif nggak dengan biaya segitu? Karena nanti next ada pertanyaan lagi, oke ini hanya untuk bahan bakunya, ya kan? Hanya untuk bahan bakunya. Ketika masuk ke proses produksi, 25.000 unit itu akan menghasilkan berapa produk? Nah, kan ada nanti kan masih ada lanjutan. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan tugas akhir. Jadi nanti ketika sudah ngitung, gitu ya, jangan kaget nanti ketika di soal pertanyaannya selain ngitung adalah efisien atau tidak, efektif atau tidak dengan biaya segitu. Oke. Ya. Bu Eti, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Tadi kan Bu Eti bilang pertanyaannya itu efisien atau tidak. Sedangkan tadi menurut saya itu kan tidak efisien karena terlalu boros. Tapi untuk menentukan efisien atau tidaknya, boros atau tidaknya itu kan tergantung yang diproduksi kan Bu ya? Iya, betul. Jadi hitungannya nggak berhenti di situ. Makanya saya bilang angka 6.250 itu kan baru bahan bakunya, ya kan? Baru bahan bakunya. Misalnya akhirnya kan dia setahunnya kan 25.000 unit ya. Jadi 25.000 unit. Nah, ini kalau dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan proses produksi. Soalnya 25.000 unit ini ketika kita menghasilkan produk gitu ya. Ketika kita menghasilkan produk, kemudian nanti kita bisa menghasilkan biaya produksi 1 unit produk produksi mungkin harganya di atas 25.000 atau di rupiah loh ya, unit jadi menjadi rupiah, 1 produknya itu 25.000, mungkin angka 1 juta ini bisa jadi efisien. Bisa jadi dia efisien karena mungkin lebih baik seperti itu. Lebih baik saya melakukan 2 kali pemesanan. Berapa tadi ya? Berapa kali pemesanan? Setiap kali pesan ya, setiap kali pesan, kemudian dia melakukan pemesanan sebanyak 25 kali. Mungkin yang tidak yang bisa masuk kategori adalah tidak efektifnya. Karena dia harus bolak-balik pesan sebesar 25 kalinya. Ini sudah main logika. Jadi 25 kalinya mungkin dia nggak akan efektif. Tapi mungkin efisien karena biayanya cuma 1 juta. Tapi bisa nggak 25 kali ini kita akali jadi 4 kali saja, tapi tetap sekali pesan 40.000. Misalnya seperti itu. Itu jenis-jenis pertanyaan nanti ketika TA nanti akan main logika seperti itu.
Dan nanti kita akan kaitkan dengan reorder point-nya. Jadi di tingkat mana kita bisa melakukan reorder point itu di sebelah mana. Oke. Sore saya sampai di situ dulu. Silahkan di replay ulang gitu ya. Silahkan di replay ulang sambil dicatat. Oh ini nanti kalau pengujinya berarti dapat pertanyaannya semacam ini. Misalnya. Intermezzo dari saya. Oke, selamat makan siang Mbak Dila ya, wap-wapnya. Selamat makan siang, selamat tidur siang. Maafkan saya hampir 2 minggu kemarin off karena memang ada pekerjaan yang nggak bisa saya tinggalkan, harus segera saya selesaikan. Insya Allah untuk materi berikutnya akan saya bayar hutang saya, gitu ya, akan saya bayar hutang saya. Kemudian saya usahakan untuk sampai akhir semester bisa tatap muka secara langsung, jadi biar saya mulai hafal, karena mungkin semester depan sudah ada yang mengajukan proposal PKL, nanti ada yang bimbingan PKL gitu ya, jadi biar saya mulai kenal, karena untuk kelas ini saya sama sekali belum pernah face to face secara offline. Oke, terima kasih teman-teman, selamat istirahat, jika sudah nggak ada perkuliahan lagi, kalau ada perkuliahan lagi, selamat kuliah lagi, jangan lupa sediakan kopinya, plus creamernya, kalau ada whipped creamnya juga biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Jangan lupa share di grup videonya. Oke, Bu. Bu.